Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anak, hari ini kita bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Masih tema 1, indahnya kebersamaan. Tema 1, subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Di sini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Ibu yakin kalian sudah tahu karena kelas 3 pun sudah dibahas. Nah, kita akan mengingat kembali ya. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Yaitu topik yang dibahas pada suatu teks atau inti dalam sebuah teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan secara tersirat dan tersurat. Gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks, caranya sebagai berikut. 1. Kalian harus membaca teks dengan seksama. Lalu cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah ditemukan dapat disajikan menjadi peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Yaitu cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Anak-anak, selanjutnya kita masuk ke subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, di sini kita bahas cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. 1. Bacalah paragraf dengan seksama. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Gagasan pokok adalah inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk tabel. Tujuannya adalah lebih mudah memahami suatu teks. Jadi gagasan pokok itu dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk diagram ataupun tabel. Selanjutnya, membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Nah, peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan atau dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks, tetapi secara singkat. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Bacalah teks dengan seksama. Gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Catatlah hal-hal penting yang kamu temukan pada saat membaca teks. Buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Lalu gunakan kalimat yang ringkas atau singkat
Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Nah, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Nah, di sini kita bahas gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak atau mendengarkan. Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah teridentifikasi akan memudahkanmu untuk membuat ringkasan. Apa itu ringkasan? Adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, di sini ada contoh teks paragraf. Nah, kalian bisa baca ya dari kalimat pertama sampai ke 5. Nah, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Misalnya, Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Kalimat kedua, karena Indonesia memiliki begitu banyak pulau. Keragaman bahasa Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa pemersatu atau persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Terdiri dari 5 kalimat. Seperti yang sudah dibaca barusan ya. Nah, ini ada 5 kalimat. Selanjutnya, kita tentukan gagasan pokoknya. Nah, sudah ketemu. Biasanya gagasan pokok sering terdapat pada awal kalimat. 1. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Lalu kalimat yang lainnya menjadi kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Yaitu kalimat kedua, Indonesia memiliki banyak pulau. 3. Keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. 4. Bahasa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan gagasan pendukung yang keempat terdapat pada kalimat kelima. Bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, ini salah satu contoh peta pikiran dari paragraf di atas. Kalau ini bentuknya dalam bentuk tabel. Ada paragraf, ada berapa paragraf, lalu gagasan pokoknya, 1 kalimat, dan sisanya kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Contoh penulisan dalam bentuk tabel dari paragraf di atas. Nah, anak-anak, kita menginjak ke latihan. Kalian hanya mengisi penilaian harian di buku Bupena 4A. Subtema 1 halaman 23, subtema 2 48, dan subtema 3 halaman 69. Membaca kembali teks yang berjudul Pawai Budaya di buku siswa tema 1 halaman 1 sampai 2. Kemudian isilah diagramnya di halaman 4 sampai 7. Hasil tugas di atas tidak usah dikirimkan ke guru karena akan menjadi acuan untuk penilaian harian tema 1. Anak-anak, itulah materi dan latihan yang Ibu telah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.